هذه حروف الهجاء ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء كاف كاف لام ميم نون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar? Alhamdulillah, bi khair syukran. Santri soleh dan solehah, kali ini Musyrifah akan bercerita kisah seorang nabi. Ada yang tahu kisah siapa? Insya Allah kita akan mendengarkan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Yuk kita dengarkan bersama ya. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dari Bunda Siti Hajar. Ia dilahirkan ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Ia merupakan kakak tiri Nabi Ishak yang lahir dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menempuh perjalanan ke Mekah. Kemudian, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail di tengah gurun. Nabi Ibrahim pun beranjak meninggalkan Siti Hajar dengan langkah yang berat. Siti Hajar menahannya dan berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu?" Nabi Ibrahim pun terhenti dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan kepadaku." Siti Hajar pun menjawab, "Baiklah, jika Allah yang memerintahkan, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian, Nabi Ibrahim pun meninggalkan kota Mekah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah agar Allah memenuhi kebutuhan Siti Hajar dan Ismail. Ia pun kemudian kembali ke Syam sesuai perintah Allah. Perbekalan Siti Hajar mulai menipis. Ismail pun menangis karena kehausan. Kemudian Siti Hajar mencari sumber air. Siti Hajar naik turun dari Bukit Sofa ke Marwah demi mencari air sebanyak 7 kali. Ternyata air tidak ditemukan di Bukit Sofa dan Marwah. Ternyata di bawah kaki Ismail mengalir mata air. Mata air itulah yang sampai sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpul. Air Zam-Zam ini mengalir di tengah gurun yang membuat tanahnya menjadi subur. Zami, 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 kumpul, 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 air, 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 di bawah kaki Ismail. Siti Hajar pun menikmati air yang mengalir, air Zam-Zam yang sampai sekarang masih mengalir. Mereka tidak lagi kehausan dan mereka hidup dengan bahagia. Berkat mata air dari air Zam-Zam, kota Mekah menjadi kota yang subur. Banyak tanaman tumbuh dan banyak pendatang yang berkunjung ke kota Mekah. Begitu pula Nabi Ibrahim yang telah sekian lama tidak bertemu dengan Siti Hajar. Mendengar kabar bahwa Siti Hajar dan Ismail hidup dengan bahagia dan sejahtera, Nabi Ibrahim berniat untuk mengunjungi mereka. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. "Wahai Ismail, aku bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu?" Nabi Ismail adalah anak yang taat. Ia pun menjawab, "Wahai ayah, jika itu adalah Allah, laksanakanlah perintahnya. Aku akan bersabar." Akhirnya, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit untuk melaksanakan perintah Allah dan bersiap menyembelih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail itu oleh malaikat Jibril diubah menjadi domba.
Hal ini seperti firman Allah dalam Quran Surat As-Saffat ayat 104 hingga 107. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar adalah ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Demikianlah kisah dari Nabi Ismail alaihi salam. Kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail? Hikmah yang bisa kita ambil, kita seharusnya meneladani akhlak dan sifat Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Semoga santri soleh dan solehah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail untuk menjadi anak yang taat kepada Allah dan kedua orang tua. Demikian untuk kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan kisah lainnya. وجعلنا من أهل القرى واجعلنا للمتقين إماما